Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1121 tidak bisa menahan diri. Begitu suara Dimas Wu terdengar, dalam sekejap, suara raungan naga yang terus-menerus bergema di udara terdengar seperti suara sungai yang bergelombang, mengalir tanpa henti. Huo! Bro! Raungan naga itu berangsur-angsur menjadi keras, satu suara menutupi satu suara, gelombang demi gelombang menjadi semakin kuat, seluruh dunia tampak bergelonjak. Segera setelah itu, serangkaian asap hitam naik dengan cepat, mengaum terus-menerus, asap itu berbentuk naga, terbang dan berguling-guling di sekitar tubuh Dimas Wu. Tapi dari awal hingga akhir Dimas Wu tidak bergerak sedikit pun, dia seperti sebuah patung, berdiri dengan angkuh di tempatnya yang sama, segala sesuatu di langit dan bumi berputar di sekelilingnya, seolah-olah semuanya berjalan sesuai dengan pikirannya. Dia adalah penguasa di dunia ini, raja dari segala makhluk, segala sesuatu berpusat padanya dan bergerak sesuai keinginannya. Setelah beberapa saat, Dimas Wu yang tidak bergerak seperti gunung yang menetap itu, tiba-tiba menghentakkan kakinya, seketika, bumi bergetar dan langit bergetar. Asap berbentuk naga itu segera bergegas menuju Raja Kelelawar Gorevien dengan kekuatan yang luar biasa. Tatapan mata Raja Kelelawar Gorevien tiba-tiba berubah, jelas dia merasakan kekuatan penghancur dari serangan Dimas Wu itu. Asap yang panjang itu mengandung energi yang besar, bahkan mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia dan langit. Di depannya kekuatan yang seperti ini, untuk sesaat Raja Kelelawar Gorevien sedikit merasakan tidak berdaya, bahkan nyawanya terasa terancam. Sebagai Raja Gorevit dari Kelelawar Penghisap Darah, Raja Kelelawar Gorevit selalu berdiri di atas, menatap ke bawah dengan angkuh, berkuasa terhadap setiap makhluk, tidak pernah dikendalikan oleh orang lain, dan tidak pernah mengalami kondisi krisis yang begitu bahaya. Tetapi pada saat ini, dia merasakan perasaan seperti itu di bawah tekanan seorang manusia yang dia selalu pandang rendah. Dia merasa terkejut, sungguh mengejutkan. Tidak, ini tidak mungkin, manusia rendahan, kalian akan selalu menjadi semut di depanku. Tiba-tiba, Raja Kelelawar Gorevien berteriak dengan marah. Tubuhnya yang besar dengan cepat membesar iagi, aura ganasnya tiba-tiba menjadi semakin kuat, dia terlihat telah benar-benar berubah menjadi binatang buas yang menakutkan, kepalanya lebih besar dari tubuhnya, mata merah darahnya yang besar penuh dengan makna permusuhan yang sengit. Aura brutal ini meningkat ke langit, mengalir keluar darinya dan menyambut asap berbentuk naga milik Dimas Wu. Dalam aura brutal ini, bercampur dengan kekuatan mematikan dan mematikan, serangan yang dikeluarkan oleh Raja Kelelawar Gorevien besar juga telah menjadi besar berkali-kali lipat dan jauh lebih kuat. Kali ini, Raja Kelelawar Gorevien benar-benar serius melawan Dimas Wu, dia sudah benar-benar mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan meluncurkan serangan yang kuat, hanya untuk mengalahkan Dimas Wu. Semua penonton menahan napas dan menyaksikan pertempuran ini dengan cermat. Semua orang dapat melihat bahwa asap berbentuk naga milik Dimas Wu memiliki kekuatan yang kuat, bukan suatu yang biasa di dunia, tetapi sama saja, semua orang lebih dapat merasakan bahwa aura brutal yang telah dikeluarkan oleh Raja Kelelawar Gorevien yang membesar, sudah cukup untuk membalikkan gunung dan sungai dan menghancurkan segalanya. Keduanya begitu kuat. Siapa yang akan menang, benar-benar masih belum pasti. Hati semua orang menjadi sedikit tegang. Bruk. Akhirnya, asap berbentuk naga milik Dimas Wu dan aura brutal dari Raja Kelelawar Gorevien bertabrakan dengan keras di udara, membuat serangkaian ledakan yang mengejutkan dunia sehingga bergetar. Untuk sementara waktu, udara terus meledak, tempat itu bergejolak, semuanya tenggelam. Gelombang yang mengerikan itu menyapu area yang luas itu, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Beberapa orang atau kelelawar penghisap darah yang berjarak dekat dengan area pertempuran itu, yang memiliki kekuatan sedikit lebih lemah, semua tersapu, dan kelelawar penghisap darah yang relatif lemah tersapu oleh gelombang,
seketika berubah menjadi serpihan. Orang-orang dan kelelawar penghisap darah semua menjadi kacau, semua orang merasa terkejut. Pertempuran di Maswu dan Raja Kelelawar Gorevit menyebabkan efek yang mengejutkan, kekuatannya tidak bisa dibilang kecil. Detik berikutnya, pemandangan yang lebih mengejutkan terjadi, terlihat bahwa tubuh Raja Kelelawar Gorevien yang telah menjadi besar saat itu sudah meledak, dengan kencang terbang keluar, menyebabkan badai topan, hingga akhirnya terjatuh di atas tanah, membuat gua itu berguncang. Raja Kelelawar Gorevien, sekali Yagi kalah dari Dimas Wu. Orang-orang tercengang, mata merah darah kelelawar penghisap darah melebar dengan makna penuh ketidakpercayaan, lagi pula mereka tidak percaya bahwa Raja Kelelawar Gorevien yang mereka kagumi dan percayai sebagai dewa, berulang kali kalah di depan manusia kecil ini. Dimas Wu memutarbalikkan pengetahuan semua orang dan juga mematahkan konsep yang melekat pada kelelawar penghisap darah. Hanya saja, setelah merasa terkejut sebentar, kelelawar penghisap darah itu menunjukkan kemarahannya yang mengerikan. Kamu baru saja melukai Raja Kelelawar Gorevien kami, kamu cari mati. Beberapa kelelawar penghisap darah terkemuka berteriak dan bergegas maju, berteriak dengan marah kepada Dimas Wu, tubuh mereka penuh dengan niat membunuh yang melonjak ke langit. Beberapa kelelawar penghisap darah ini dapat dianggap sebagai generasi yang lebih tua. Mereka memiliki status tinggi di antara kelelawar penghisap darah itu. Mereka paling menghormati Raja Kelelawar Gorevit, melihat bahwa Raja Kelelawar Gorevit yang mereka hormati telah dikalahkan oleh Dimas Wu. Mereka semua merasa sangat marah dan tidak bisa menerimanya. Mereka tidak peduli apakah diri mereka adalah lawan Dimas Wu, tetapi mereka sangat ingin menelan Dimas Wu hidup-hidup untuk melampiaskan kemarahan mereka. Tiba-tiba, beberapa kelelawar penghisap darah dengan aura agung, menyerang Dimas Wu dengan kejam. Namun, sebelum mereka mendekati tubuh Dimas Wu tiba-tiba mengeluarkan sebuah telapak tangan ke arah mereka. Duar. Pukulan telapak tangan itu seperti memiliki kekuatan guntur besar, meledak secara tiba-tiba, mengenai kelelawar penghisap darah dengan tingkat yang lebih tua itu. Beberapa kelelawar penghisap darah sudah tidak sempat untuk berteriak, tubuh mereka langsung hancur, terpecah dan menghilang tanpa jejak. Semua ini hanya terjadi dalam sekejap mata. Beberapa kelelawar penghisap darah di tingkat lebih tua itu, bahkan rasanya mereka mati tanpa menutup mata. Kelelawar penghisap darah yang tidak menyerang tadi merasa ketakutan dan bergerak untuk mundur tanpa sadar, karena takut mendekati iblis menakutkan seperti Dimas Wu. Namun, Dimas Wu tidak berniat untuk membiarkan mereka pergi. Untuk keluar dari tingkat kedua, kelelawar penghalang jalan ini harus dimusnahkan. Dimas Wu merasa tidak ragu untuk menghabisi semua kelelawar penghisap darah yang tersisa ini dengan tinju di kedua tangannya. Tinju demi tinju semua dikeluarkannya terus-menerus tanpa berhenti. Bom bom bom. Sret sret sret. Di bawah serangan berantai Dimas Wu, kelelawar penghisap darah itu tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Selama mereka terkena serangan Dimas Wu, maka mereka akan berakhir dengan menjadi asap dan musnah. Pangeran ketiga, Dreamy Dudan. Yang lainnya, sedang menonton pertempuran itu, atau dengan kata lain, menyaksikan Dimas Wu membasmi kelelawar penghisap darah itu secara sepihak. Melihat satu demi satu kelelawar penghisap darah meneteskan darahnya di tempat, tubuh mereka hancur berkeping-keping, dan akhirnya berubah menghilang. Di hadapan Dimas Wu, kelelawar penghisap darah itu tidak memiliki kesempatan untuk mendekat sama sekali. Dimas Wu seperti pemburu binatang buas, kejam, garang, kasar dan keji. Semua kelelawar penghisap darah yang dia tatap hanya memiliki jalan kematian. Dimas Wu seorang lebih baik daripada ribuan pasukan di sana. Raja Kelelawar Gorevien jatuh ke atas tanah, melihat bawahannya satu persatu dihabisi oleh Dimas Wu, ia tidak bisa lagi menahan dirinya. Tiba-tiba dia bangkit dari atas tanah, aura di tubuhnya meledak, aura pembunuhnya meningkat dengan luar biasa, urat-urat di matanya muncul, membawa niat membunuh yang kejam, dengan marah menyerang Dimas Wu. Tubuhnya memiliki kekuatan yang mengerikan, seperti tsunami yang menderu, melanda ke sekitarnya. Manusia sialan.
Beraninya kalian bersikap tidak sopan di wilayah kami. Raja kelelawar Gorevien berteriak dengan keras. Sebelum teriakan itu terdengar, salah satu cakarnya yang tajam telah menangkap Dimas Wu secara tiba-tiba. Cakar merah yang bisa memotong langit itu, seperti 5 buah halilintar, menuju Dimas Wu. Hati-hati. Melihat Dimas Wu masih membunuh kelelawar penghisap darah lainnya, Dreamy Du mau tidak mau memperingatinya dengan keras. Dimas Wu secara otomatis merasakan keadaan bahaya, dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan memukul Raja Kelelawar Gorevien yang diam-diam mendekat ke arahnya dengan tinjunya. Duar. Begitu dia meninjunya, langit bergetar, dan suara guntur tiba-tiba terdengar, disertai dengan suara naga mengaum. Tinju itu telah berubah menjadi naga, dengan kekuatan penghancur, membawa kekuatan Heaven Demon yang tidak ada habisnya, menyerang Raja Kelelawar Gorevien dengan kejam. Brok. Tinju naga dan cakar petir bertabrakan satu sama lain, seperti 2 gelombang besar, bergelonjak dan bertabrakan bersama, memicu ombak laut yang menakutkan dan mengguncang pegunungan. Sebuah gelombang udara yang bergelonjak dengan hebat menerpa, membuat segala hal di sekitarnya, semuanya terbang dan hancur. Kelelawar penghisap darah yang lebih lemah langsung terselimuti, ditelan, dan dikalahkan. Di udara, pecahan berbagai tubuh kelelawar beterbangan, situasinya menjadi tragis, tidak tega untuk dilihat langsung. Raja Kelelawar Gorevien, yang meluncurkan serangan diam-diam, merasa terkejut dan terbang terbalik iagi karena pukulan itu. Dia seakan-akan telah bertemu dengan serangan pada masa purba. Seluruh tubuhnya yang besar ini terbang terbalik dengan keras di atas langit, seperti bintang jatuh dari langit. Tapi Dimas Wu masih berdiri di antara langit dan bumi, seperti pilar raksasa, berdiri di atas langit, tidak bergerak. Hasil akhirnya sudah jelas. Raja Kelelawar Gorevien bukanlah lawan Dimas Wu sama sekali. Dia telah dikalahkan berulang kali. Pada saat ini, Raja Kelelawar Gorevien sepenuhnya mengetahui kenyataan ini. Selama dia terbang mundur, tiba-tiba ia menegakkan sosoknya, kemudian tanpa ragu-ragu, melarikan diri ke tempat yang gelap, dan menghilang dalam sekejap mata. Melihat ini, Dimas Wu tidak merasa ragu-ragu, dengan cepat dia menggerakkan tubuhnya, mengejar Raja Kelelawar Gorevien yang menghilang. Melihat ini, Dreamy Du mengikuti Dimas Wu dan menghilang ke dalam kegelapan bersamanya. Yang lainnya tercengang di tempat mereka dengan ekspresi terkejut. Kelelawar penghisap darah yang tersisa kehilangan kepercayaan diri mereka dan menyusut dengan lesu di sudut. Ada keheningan sesaat di tempat kejadian. Untuk sementara, tidak ada yang bergerak. Tiba-tiba, pria berjubah ungu adalah orang pertama yang tersadar kembali. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung membunuh kelelawar penghisap darah yang berada di sudut. Ketika yang lainnya melihat ini, mereka tidak ragu-ragu iagi, mereka bergegas keluar tanpa mementingkan rasa takut mereka, keluar melawan sisanya. Peperangan antara manusia dan kelelawar penghisap darah dimulai. Dimas Wu dan Dreamy Du mengikuti jejak Raja Kelelawar Gorevien dan dengan cepat mengejarnya. Setelah mengejarnya beberapa saat, langkah kaki keduanya tiba-tiba berhenti, karena di depan mereka, sebuah ruang besar muncul. Di tengah ruang, ada sebuah batu besar berdiri. Di atas batu itu, terpajang sebuah barang. Benda itu terlihat sedikit mengerikan. Apa itu? Dreamy Du merasa sedikit penasaran. Mau tak mau dia mencondongkan tubuhnya beberapa langkah lebih dekat untuk melihatnya. Ketika dia melihat benda di atas batu itu, ekspresi wajahnya berubah dalam sekejap. Ternyata yang ditaruh di atas batu itu adalah kepala yang besar. Kepalanya sangat besar, matanya merah, dan kejam, penampilannya sangat seram. Masih ada darah segar di kepalanya yang terus mengalir keluar. Melihat kepala ini, bahkan wajah Dimas Wu tanpa sadar menjadi serius, ada sebuah gelombang yang melonjak di hatinya. Karena kepala ini adalah kepala Raja Kelelawar Gorevien yang mereka kejar. Hanya dalam sekejap mata, Raja Kelelawar Gorevien dipenggal dan ditempatkan di sini. Cara membunuh dan pemotongan yang kejam ini, kecepatan pembunuhan yang cepat ini, sangat mengejutkan. Ini,
Apa yang telah terjadi? Dreamy Do merasa sedikit terkejut, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak berkata dengan kaget. Dimas Wu sedikit mengernyit dan berkata dengan penuh arti, sepertinya ada keberadaan yang lebih kuat di sini. Saat dia berbicara, mata Dimas Wu berbalik, dia melihat ke sekeliling, mencoba menemukan keberadaan yang lebih kuat itu. Ketika Dreamy Do mendengar kata-kata itu, dia segera melihat ke sekeliling dan memperhatikan sekitar. Setelah itu, dia melihat Yagi ke arah kepala besar itu dan bertanya kepada Dimas Wu, mungkinkah dia bukan ujian di tingkat kedua? Jawab Dimas Wu. Setelah berkata demikian, Dimas Wu melangkah maju dan mendekati batu itu. Gemuruh. Pada saat ini, gelombang cahaya samar tiba-tiba bersinar di sekitar batu yang berada di tengah itu. Pada saat yang sama, di atas gelombang cahaya tepat di depan kepala itu, sebuah lubang gua yang gelap tiba-tiba muncul. Aura menyeramkan yang tidak kuat itu, menyebar dari pintu masuk gua. Aura ini cukup mengerikan, tampaknya ada binatang buas yang tidak tertandingi dikurung di dalamnya. Kepala Raja Kelelawar Gorevien tampak seperti benda suci yang menekan binatang buas yang tidak tertandingi itu. Aneh. Dimas Wu merasa bingung, dan langsung menuju gelombang cahaya itu. Gelombang cahaya itu terlihat transparan, seperti tidak ada apa-apa. Dimas Wu langsung melewatinya tanpa mendapatkan halangan sedikit pun. Dreamy Do juga mengikutinya, bertanya kepada Dimas Wu dengan lembut, apakah kamu ingin memasuki gua itu? Pintu masuk gua itu seperti mulut besar yang memiliki darah, menunggu untuk menelan orang. Hati Dreamy Do sedikit takut, tetapi matanya bersinar, dan dia juga ingin tahu tentang apa yang ada di dalam gua itu. Iya, Dimas Wu mengangguk tanpa ragu, karena Raja Kelelawar Gorevien bukanlah ujian terakhir dari tingkat kedua, maka mereka secara otomatis mereka harus menghadapi lawan yang lebih kuat lagi. Daripada duduk di sini dan membuang-buang waktu, lebih baik bergerak lebih dulu untuk menyerangnya. Ikuti aku di belakang, hati-hati. Dimas Wu berbisik pada Dreamy Do. Baiklah, jawab Dreamy Do dengan tenang, ditemani oleh Dimas Wu. Dia sekarang merasa hatinya sedikit tenang, seakan-akan Dimas Wu adalah sandarannya. Tanpa penundaan waktu lagi, Dimas Wu memimpin jalan menuju pintu masuk gua, diikuti oleh Dreamy Do. Keduanya bergerak maju dengan hati-hati, memasuki pintu masuk gua, berjalan perlahan-lahan ke dalamnya. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di tempat yang mirip dengan jurang maut. Tempat itu lebih gelap dan lebih lembab dari tempat sebelumnya. Bau darah di sini berkali-kali jauh lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah udaranya penuh dengan kabut darah, di mana-mana ada. Ada juga aura kematian di sini, yang membuat orang mau tidak mau merasa takut. Bro. Tiba-tiba, ada suara keras dari tempat gelap di depan mereka. Dimas Wu dan Dreamy Do melihatnya dengan lebih teliti lagi, tetapi mereka menyadari bahwa ada bayangan setinggi 100 meter berdiri di antara langit dan bumi. Sepasang mata gelap menatap mereka dengan serius. Aura mengerikan memenuhinya dengan brutal, menutupi mereka dengan sepenuhnya. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.